Halo Sobat Andal, selamat datang di channel Andaliman Juara. Oke, kita akan membahas mengenai tes papikostik. Sebelum kita bahas, ada baiknya kita kenal lebih dekat lagi mengenai tes ini. Tes papikostik diciptakan oleh Dr. Max Martin Kostik, seorang guru besar psikologi industri asal Amerika pada awal tahun 60-an. Tes ini dapat mengukur dinamika kepribadian dengan memperhatikan keterkaitan dunia sekitarnya, termasuk perilaku dan nilai perusahaan yang diterapkan dalam suatu perusahaan atau situasi kerja dalam bentuk motif atau need dan standar gaya perilaku menurut persepsi kandidat atau role. Tes papikostik merupakan laporan inventori kepribadian yang terdiri atas 90 pasangan pernyataan pendek yang berhubungan dengan situasi kerja. Tes ini menyangkut 20 aspek kepribadian dan dikelompokkan dalam 7 bidang, yaitu kepemimpinan, arah kerja, aktivitas kerja, relasi, sosial, gaya bekerja, sifat temperamen, dan posisi atasan bawahan. Saat ini tes papikostik digunakan oleh lebih dari 1000 perusahaan di dunia dan tersedia dalam 25 bahasa yang dapat dikerjakan secara online atau melalui aplikasi yang dapat diinstal pada PC. Nah, untuk instruksi tes papikostik, seperti yang saya jelaskan di awal, tes ini terdiri dari 90 pasang pernyataan yang berhubungan dengan situasi kerja Anda. Dari sepasang pernyataan tersebut, Anda diminta untuk memilih salah satu pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda, atau pernyataan yang dirasa paling penting bagi Anda. Jika kedua pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri Anda, maka pilihlah salah satu pernyataan yang Anda rasa paling sesuai dengan diri Anda. Demikian juga sebaliknya. Jika kedua pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan diri Anda, maka pilihlah salah satu pernyataan yang paling menggambarkan atau dekat dengan kondisi Anda yang sebenarnya. Jika pernyataan yang sesuai dengan diri Anda adalah pilihan jawaban A, maka lingkari tanda panah horizontal seperti ini. Jika pernyataan yang sesuai dengan diri Anda adalah B, maka lingkari tanda panah diagonal atau miring pada lembar jawaban yang tersedia seperti ini. Tes ini membutuhkan jawaban yang segera, jadi jangan mempertimbangkan pernyataan yang ada terlalu lama. Kerjakanlah dengan cepat namun teliti. Upayakan agar tidak ada jawaban yang double atau jawaban kosong pada lembar jawab ini. Cara mengerjakan tes papikostik. Untuk lolos tes ini, maka Anda perlu mengatur skor. Sebelum mengatur skor, Anda harus memahami skema tes ini terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini adalah lembar sebenarnya dari tes papikostik. Di sini ada 90 pasang pernyataan, terdiri dari yang di sebelah garis miring ini ke kiri atas itu adalah segitiga peran, kemudian yang di sebelah kanan garis miring ini ke bawah, ke kanan bawah itu adalah segitiga kebutuhan. Nah, saya akan menyontohkan satu cara mengisi tes papikostik ini. Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan yang nanti akan
terdistribusikan ke dalam lembar jawab ini. Soalnya ada 90 pasang pernyataan dari nomor 1 ini sampai nomor 90 yang di belakang. Nah ini. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan menyontohkan yang nomor 1 ini pada pertanyaan nomor 1 ini. A. Saya seorang pekerja keras, dan B. Saya orang yang ceria. Nah, kalau Anda memilih A, maka Anda bisa melingkari anak panah horizontal yang ada di atas angka 1 ini. Nah, anak panah ini menuju ke arah kotak G ini. Nah, sampai ke G. Sedangkan jika Anda memilih B, yang kedua ini, saya orang yang ceria, maka kita bisa melingkari anak panah diagonal yang ini ya, di bawah angka 1 ini. Nah, anak panah diagonal ini mengarah ke E. Nah, hati-hati dalam melingkari anak panah karena menuju ke kotak-kotak huruf. Ada G, L, I, T, V, S, R, D, C, E, dan yang kebutuhan ada N, A, P, X, B, O, Z, K, F, W. Nah, masing-masing kotak huruf ini memiliki arti. Untuk dapat lolos, maka kita perlu mengatur skor. Skor tersebut terdistribusi ke dalam kotak-kotak huruf tadi. Oke, yang kedua, cara mengatur skor sebagai berikut. Nah, yang di atas ini adalah kotak peran. Nah, kotak G yang ini mengandung arti pekerja keras. Skor yang direkomendasikan adalah lebih besar sama dengan 4. Nah, tujuannya agar psikolog menilai Anda seorang pekerja keras. Kemudian kotak L ini mengandung arti kepemimpinan. Skor yang direkomendasikan adalah kurang dari 5. Nah, jika Anda mengincar posisi sebagai karyawan biasa, maka untuk yang kotak L ini bisa kalian isi, tapi ingat harus kurang dari 5. Kemudian kotak I memiliki arti membuat keputusan. Nah, skor ini dikategorikan sebagai berikut. Nah, skor 0 sampai 2 memiliki arti ragu atau menolak mengambil keputusan. Skor 3 sampai 4 artinya berhati-hati mengambil keputusan. Skor 5 sampai 7 artinya mudah mengambil keputusan. Skor 8 sampai 9 percaya diri dalam mengambil keputusan. Kemudian kotak T memiliki arti sibuk. Skor yang direkomendasikan adalah lebih besar dari 4. Jika skor kita atau Anda kurang dari 4, maka akan dinilai sebagai seseorang yang susah diatur. Kemudian kotak yang V memiliki arti penuh semangat. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor 0 sampai 4 menandakan orang yang pasif. Skor 5 sampai 7 menandakan seseorang yang aktif. Nah, jika Anda melamar sebagai marketing, maka skornya harus di antara 5 sampai 7. Oh ya, untuk cara mengisinya tadi, untuk yang contoh tadi kan di awal ada yang sedikit terlewat. Jadi kalau misalnya kita memilih angka 1 ini,
11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 ini sebenarnya pertanyaannya sama semua. Jadi melambangkan seorang pekerja keras. Nih, contohnya seperti ini. Nomor 1 nih, saya seorang pekerja keras. Kemudian yang nomor 11 nih, saya selalu bekerja di puncak kemampuan saya, berarti dia selalu bekerja keras agar selalu di puncak. Kemudian 21 ini, saya adalah orang yang pantang menyerah. Kemudian yang 31, saya adalah tipe pekerja keras. Nah, ini sebenarnya ada pernyataan yang berulang terus. Jadi untuk menguji konsistensi Anda dalam menjawab. Oke, kemudian kotak S ini memiliki arti hubungan sosial. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor kurang dari 6 memiliki arti kurang percaya pada orang lain. Skor 6 sampai 9 memiliki arti percaya diri dalam hubungan sosial. Kemudian kotak yang R memiliki arti orang yang teoritis atau memiliki nalar yang tinggi. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor 0 sampai 2 memiliki daya nalar rendah, skor 3 sampai 4 memiliki daya nalar sedang, skor 5 sampai 7 memiliki daya nalar tinggi, skor 8 sampai 9 memiliki daya nalar yang sangat tinggi. Jika Anda melamar sebagai seorang admin dan akuntan, maka skor di kotak R ini harus tinggi. Kemudian kita lanjut ke kotak D, memiliki arti bekerja dalam hal-hal rinci. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor kurang dari 3 memiliki arti cermat tetapi tidak berminat bekerja secara detail. Skor 3 sampai 9 berminat tinggi untuk bekerja secara detail. Jika Anda melamar sebagai seorang akuntan, maka skor di kotak R ini juga harus tinggi. Kemudian lanjut ke kotak C, memiliki arti mengatur. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor 0 sampai 2 fleksibel atau tidak teratur. Skor 3 sampai 5 teratur tetapi tidak tergolong fleksibel. Skor 6 sampai 9 keteraturan tinggi atau cenderung kaku. Terakhir untuk yang kotak peran, kotak E memiliki arti pengendalian emosi. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor kurang dari 2 memiliki arti terbuka atau cepat bereaksi. Skor 4 sampai 6 mampu mengendalikan diri atau emosinya sudah stabil atau seimbang. Skor 7 sampai 8 sangat normatif atau kebutuhan pengendalian diri yang berlebihan. Oke, kita beralih ke kotak yang sebelah kanan bawah ini, kotak kebutuhan atau need. Kita mulai dari sini. Kotak N ini memiliki arti menyelesaikan tugas secara mandiri. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor kurang dari 3 memiliki arti suka menunda pekerjaan atau menghindari pekerjaan. Skor 3 sampai 4 memiliki arti berhati-hati atau ragu dalam bekerja. Skor 5 sampai 6 memiliki arti cukup bertanggung jawab dalam bekerja. Skor 7 sampai 9 memiliki arti tekun dan tanggung jawab tinggi dalam bekerja. Kemudian kotak A memiliki arti berprestasi. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor 0 sampai 5 memiliki arti tidak mempunyai tujuan sehingga gampang puas dalam bekerja. Skor 6 sampai 9 punya tujuan jelas sehingga tidak cepat puas dan berambisi tinggi untuk sukses.
Kemudian kotak P memiliki arti mengatur orang lain. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor 0 sampai 4 memiliki arti tingkat tanggung jawab dan manajemen orang lain rendah. Skor 5 sampai 9 tingkat tanggung jawab dan manajemen orang lain tinggi. Jika Anda melamar sebagai manajer, maka skor di kotak P ini harus tinggi. Kemudian beralih ke kotak X memiliki arti diperhatikan. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor kurang dari 2 memiliki arti pemalu. Skor 2-3 memiliki arti rendah hati atau tulus. Skor 4-5 mempunyai arti punya perilaku yang unik. Skor 6-9 memiliki arti membutuhkan perhatian yang nyata. Kita beralih ke kotak yang B, memiliki arti diterima dalam kelompok. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor 0-3 memiliki arti selektif. Skor 4-5 ingin diterima tetapi tidak gampang terpengaruh oleh kelompok. Skor 6-9 ingin disukai dan diakui tetapi mudah dipengaruhi. Kita beralih ke kotak O, memiliki arti kedekatan dan kasih sayang. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor kurang dari 3 tidak suka hubungan perorangan. Skor 3-4 sadar akan hubungan perorangan tetapi tidak terlalu bergantung. Skor 5-9 sangat bergantung kepada orang lain atau butuh penerimaan. Kemudian kita beralih ke kotak yang Z atau Z ini memiliki arti berubah. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor 0-2 memiliki arti tidak suka berubah. Skor 3-4 tidak suka berubah jika dipaksa atau diperlukan. Skor 5-6 mudah menyesuaikan diri. Skor 7 memiliki arti membuat perubahan yang selektif dan berpikir jauh ke depan. Skor 8-9 memiliki arti mudah gelisah dan frustasi karena tidak berjalan sesuai rencana. Standar skor untuk kotak Z atau Z ini adalah 5-6. Kemudian beralih ke kotak K, memiliki arti agresif. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor 0-2 menghindari dan menolak jika ada masalah. Skor 3-4 memiliki arti suka lingkungan tenang dan menghindari masalah. Skor 5-7 memiliki arti keras kepala. Skor 8-9 memiliki arti agresif. Kita beralih ke kotak F, memiliki arti membantu atasan. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor kurang dari 2 memiliki arti cenderung egois atau kemungkinan bisa memberontak. Skor 2-3 memiliki arti mengurus kepentingannya sendiri. Skor 4-5 memiliki arti setia terhadap perusahaan. Skor 6-9 memiliki arti setia dan bersedia membantu walaupun bantuan bersifat politis. Standar skor untuk kotak F ini adalah lebih besar dari 5 agar dinilai sebagai seorang yang setia kepada perusahaan. Kemudian kita beralih ke kotak W yang terakhir. Ini memiliki arti mengikuti aturan dan pengawasan. Skor ini dikategorikan sebagai berikut. Skor kurang dari 4 memiliki arti berorientasi pada tujuan atau mandiri. Skor 4-5 memiliki arti menunggu arahan dari pimpinan. Skor 6-9 memiliki arti berorientasi pada tugas dan membutuhkan instruksi yang jelas dari atasan. Nah, berikutnya kita akan membahas tips dan trik lolos tes Papikostik ini. Nah, tips dan trik yang pertama dalam mengikuti ujian tes Papikostik ini, Anda harus mengenali pekerjaan yang dilamar.
Nah, di sini saya sudah memetakan jenis pekerjaan dan tadi skor dari kotak-kotak kepribadian dari segitiga peran yang di sebelah kiri atas dan yang segitiga kebutuhan di sebelah kanan bawah. Nah, ini sudah didistribusikan ke dalam peta seperti ini. Nah, misalnya yang banyak itu, misalnya kalian mau menjadi seorang karyawan, itu bisa karyawan atau staf, admin atau CS. Nah, kepribadian yang harus Anda tampilkan skornya yang harus tinggi itu adalah ini, kotak G dan kotak N, kotak I dan kotak A, kotak V, kotak S, kotak D, kotak C, kotak E. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi teknisi, analis, auditor, dan juga accounting, nah kalian bisa menampilkan skor yang tinggi pada kotak yang sudah saya buat garis besarnya seperti ini, G dan N atau I dan A, kemudian V, S, R, D, C, E. Nah, ini khusus untuk yang mau menjadi manajer atau mungkin pimpinan, pengusaha, atau mungkin bos. Nah, ini bisa menampilkan ini skor yang tinggi pada kotak-kotak yang di sebelah sini. Nah, bagi kalian yang mau menjadi negosiator, motivator, dan pendidik, nah bisa menampilkan skor yang tinggi pada kotak-kotak yang ada di sini. Kemudian tips dan trik yang kedua, nah ini mengatur skor agar sesuai kepribadian atau profil pekerjaan yang dilamar. Nah, kalau yang tips pertama tadi mengenali jenis pekerjaan, nah sekarang mengatur skornya. Nah, di sini ada maksimal skor dari tiap pilihan jawaban seperti ini. A, nomor 1 ini A, atau B pilihan jawaban kalian yang paling mendekati kepribadian kalian, dan seterusnya sampai 90 ini. Nah, maksimal skor yang mesti kalian dapatkan itu jangan melebihi rata-rata dari ke 10 kotak ini. Nah, di awal sudah saya jelaskan bahwa ada poin-poin skor yang harus kalian penuhi dan standarnya. Misalnya, kalau kalian mau menjadi seorang manajer misalnya, maka di kotak yang P ini kalian harus memiliki skor tinggi, yaitu di antara skor 5 sampai 9. Kemudian jika kalian ingin menjadi admin atau akuntan, maka di skor di bawah kotak R ini juga harus tinggi. Nah, skor yang tinggi itu di rentang antara 8 sampai 9. Kemudian satu lagi, jika kalian masih berkeinginan menjadi seorang akuntan dan admin, maka di kotak D ini juga harus memiliki skor yang tinggi, karena kotak D ini mampu bekerja, mempunyai arti memiliki peran bekerja dalam hal-hal rinci. Jadi skor yang tinggi ini adalah di rentang 3 sampai 9. Mungkin itu pembahasan tes Papikostik. Sekian, salam sukses.